Halo teman-teman semua. Selamat sore, apa kabarnya nih semuanya? Selamat datang di kelas belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Nah, kenalin nama aku Cinta. Di sini aku sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua belajar sifat koligatif pelajaran kimia. Nah, sebelum mulai sesi belajar bareng, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Karena usaha tanpa doa itu sia-sia. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah cukup. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih rules acara untuk hari ini. Jadi belajar bareng itu terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu ada pemaparan materi kimia tentang sifat koligatif, sesi keduanya mengerjakan kuisis, dan sesi ketiga pembahasan kuis dan tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan 2 device pada saat kuis, dipersilakan untuk mempersiapkan dari sekarang ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih chat di kolom Zoom selama menjalani sesi belajar bareng. Teman-teman juga boleh buat on kamera dan dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama menjalani sesi belajar bareng. Yang terakhir nih, teman-teman diharapkan untuk belajar di tempat dan posisi yang nyaman, biar lebih fokus gitu belajarnya. Dan boleh banget kalau mau sambil ngemil atau minum. Oke, langsung aja kita sambut tutor kita pada belajar bareng kali ini, yaitu Kak Yafi. Halo Kak Yafi. Untuk Halo hari semua. silahkan. Ya, udah mulai ya. Iya, boleh. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalin dulu ya, aku Yafi, aku dari Kedokteran UGM angkatan 2019, agak mahasiswa tua ya, tapi nggak apa-apa, kita santai-santai aja belajarnya di sini. Hari ini aku mau ngangkat tema tentang sifat koligatif ya. Jadi emang di Pinter Bareng ini aku sebagai tutor kimia. Untuk hari ini kita belajar tentang sifat koligatif. Nah, kalau belajar sama aku lebih suka buat ngangkat temanya itu berdasarkan konsep back to basics atau kembali ke dasar gitu. Karena aku tahu kalau kita misalkan cuma belajar sifat koligatif nih, ya kan empat-empatnya kan ada rumusnya semua. Kita kalau cuma belajar rumusnya 10 menit jadi gitu ya. Tapi kalau kita bahas tentang konsepnya lebih dasar, itu bisa jadi lebih panjang. Tapi aku harap itu bisa buat kalian lebih paham lagi gitu tentang konsep dasarnya dan ingat lebih lama. Dan untuk di slide ini nanti aku akan ada beberapa kuis. Jadi kalau kalian mau nyiapin kertas sama pulpen untuk hitung-hitungannya nanti, kalian boleh nyiapin dari sekarang ya. Oke, kita mulai dulu aja. Sebelum kita bahas tentang sifat koligatif lebih lanjut, kita harus tahu dulu tentang yang namanya larutan. Nah, kalau bagi yang kelas 11 sama kelas 12 sudah tahu lah ya, larutan itu terdiri atas dua komponen. Bentar. Nah, terdiri atas dua komponen yang namanya zat terlarut atau solut, dan komponen kedua adalah zat pelarut atau solvent. Nah, solut itu jenisnya macam-macam. Ada yang berdasarkan polar non-polar, ada yang jenisnya itu kita bagi jadi volatil non-volatil ya, atau menguap atau sukar menguap gitu kan. Bisa juga kita bagi berdasarkan elektrolitnya, ada non-elektrolit, elektrolit lemah, elektrolit kuat, kayak gitu. Contohnya solut apa? Contohnya adalah NaCl. NaCl itu dia sifatnya adalah polar, kemudian elektrolit kuat, kemudian dia juga non-volatil karena dia benda padat kan. Nah, kemudian ada gula. Kalau gula itu dia sifatnya non-elektrolit, polar, dan non-volatil. Kalau CO2 dia sifatnya volatil, dia non-elektrolit, dan dia juga polar. Non-polar ya. Nah, itu solut. Kalau solvent atau zat pelarut itu biasanya berupa cairan ya, atau gas biasanya. Tapi ya, kalau di sifat koligatif kita banyaknya tentang cairan. Gitu. Nah, kalau solvent itu pembaginya gimana? Oke, jadi kalau solvent itu bisa kita bagi jadi polar dan non polar gitu ya. Biasanya kalau solvent itu kayak gitu. Contoh yang polar apa? Ini ada air, ada etanol, kemudian yang non polar ada benzena, ada minyak sama aseton. Nah, syaratnya biar larutan itu bisa tercampur ya, membentuk suatu larutan homogen kayak gini yang di sebelah kiri, kepolarannya itu harus sama. Jadi, misalkan kalau solutnya itu polar, maka solventnya juga harus polar. Kalau solutnya non polar, solventnya juga harus non polar. Tapi bahkan itu pun nggak menjamin. Kalau kelarutannya kecil ya bisa aja. Contohnya kayak
apa kayak kapur gitu ya. Kapur itu kan dia polar. Air juga polar, tapi kita tahu kalau kapur sama air nggak bisa nyatu. Tapi syaratnya untuk mencampur itu adalah polar. Oke, sekarang kita lanjut. Apa itu sifat koligatif? Nah, kita bisa nih definisinya. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat larutan ya yang dipengaruhi oleh jumlah partikel ya dari solutnya, bukan sifatnya. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Sifat itu contohnya kayak rasa gitu ya. Rasa itu sifat. Kemudian apalagi titik didihnya, kemudian sifat itu apalagi sih contohnya jari-jari atom kayak gitu-gitu ya. Itu kan sifat alamiahnya, sifat kimianya, sifat fisiknya itu nggak dipengaruhi, tapi hanya dipengaruhi oleh jumlahnya. Nah, tapi definisi dari partikel itu apa? Definisi yang kita definisikan sebagai satu partikel itu kayak gimana? Macam-macam. Bisa berupa misalkan satu atom, sebiji atom, kayak satu atom karbon, satu atom belerang kayak gitu ya. Itu satu partikel. Bisa juga satu ion, kayak ion K+, Mg2+, kemudian ion Cl- kayak gitu-gitu kan, itu kita hitung sebagai satu juga. Kemudian satu molekul CO2, CH4, kemudian CH3COH ya kan, itu juga kita hitung sebagai satu partikel. Kemudian bahkan kayak molekul besar nih, kayak sukrosa. Nah, sukrosa ini kan besar banget ya. Nah, itu juga kita hitung sebagai satu partikel. Jadi kedudukan keempat-empat ini meskipun ukurannya itu beda-beda, meskipun ukurannya itu ekstrim ya, ada yang besar banget, ada yang kecil banget, tetap kita hitung sebagai satu partikel asalkan dia utuh, gitu kan? Nah, kalau kita tahu di sini misalkan 100 molekul sukrosa ya dengan 100 ya, dengan misalkan kita anggap 100 molekul sukrosa dengan 100 molekul karbon gitu. Jelas lebih besar ini, tapi karena mereka sama-sama 20, sifat koligatifnya pasti sama. Oke, sekarang uh, gimana caranya kita menyatakan jumlah itu dalam larutan? Karena kita tahu kalau menyatakan dalam atom itu kan nggak mungkin ya. Karena masa kita menyatakan 1 triliun atom karbon kan nggak mungkin ya. Bahkan definisi dari mol itu sendiri kalau kita lihat konsep mol, 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, bilangan Avogadro. Partikel per mol gitu. Jadi biar kita bisa menyatakan jumlah partikel dalam suatu larutan, kita punya 3 cara yang harus kita tahu kalau mau ngitung sifat koligatif. Yang pertama kita bisa pakai fraksi mol. Fraksi itu artinya pecahan, ya, fraction dari kata fraction bahasa Inggris. Fraksi itu pecahan. Tapi kalau di sini kita juga bisa artikan rasio. Pecahan dari apa? Dari solut atau solvent, tergantung kita mau nyari apa. Terhadap mol total dari larutan tersebut. Nah, kalau tadi kita tahu konstitusi dari larutan itu adalah zat larut dan zat pelarut ya, solut dan solventnya. Jadi mol total itu maksudnya adalah mol solutnya ditambah mol solventnya. Jadi kalau kita mau nyari fraksi mol dari solut, kita akan bagi mol solut per mol totalnya, mol solut plus mol solvent. Sama kalau kita mau nyari fraksi mol zat pelarutnya atau solventnya, tinggal dibagi mol solvent per mol solut plus mol solvent. Kalau kita tulis dalam rumus, jadinya kayak gini. Kita lambangkan dengan X ya. XT itu untuk terlarut, XP itu untuk pelarut. Nah, karena kita tahu ini adalah pecahan, sedangkan total semua pecahan dalam satu bagian itu kalau dijumlahkan 1, maka fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Nggak peduli seberapa banyak jenis solut yang kita pakai gitu. Entah kamu mencampurkan gula, garam, kemudian urea ya dalam satu larutan itu tetap semuanya akan jumlahnya 1 gitu. Itu fraksi mol. Yang kedua, molaritas. Nah, ini sering kita pakai nih kalau kita ngomong konsentrasi itu biasanya kita merujuk ke molaritas ya. Nah, molaritas sendiri lambangnya M besar, satuannya molar. Definisinya adalah jumlah mol solut per 1 liter solvent. Ya. Jumlah mol per 1 liter, itu yang penting. Jadi rumusnya bisa kita tulis N per V. N itu molnya, V itu volumenya. Nah, tapi kita tahu kalau di soal, jarang soal itu ngasih data langsung molnya. Kadang-kadang cuma berapa gram garam, kemudian dikasih tahu MR-nya. Makanya kita bisa kembangkan rumusnya ini jadi gram per MR kalikan 1000 per mililiternya. Nah, 1000 ini dari mana? 1000 ini kalau kita pakai volumenya itu dalam mililiter. Gitu. Kalau volumenya dalam liter, berarti kita cukup tulis 1 per liter gitu ya. Tapi kebanyakan kalau kita praktekkan kita pakai mililiter. Jadi lebih enak pakai 1000 per mililiter gitu. Nah, yang ketiga,
Sama, molalitas. Ini konsepnya sebenarnya mirip ya. Cuma bedanya di sini yang dihitung adalah 1 kilogram solvent gitu. Rumusnya sama, N per P gitu, tapi bedanya di sini pakai 1000 per gram gitu. Satuannya adalah molal pakai M kecil. Nah, kalau kita ingat massa jenis dari air itu 1 kilogram per liter. Jadi di kasus ketika larutannya itu pakai solvent berupa air, molaritas sama molalitasnya itu sama, ya, gitu. Sampai sini ada mau ditanyain dulu, mungkin bisa lewat chat atau lewat ngomong langsung ya, itu juga nggak apa-apa, biar lebih cepat. Oke, kalau belum ada yang bisa ditanyain, aku lanjut dulu ya. Langsung tanya aja nggak apa-apa, aku jawab. Oke, sekarang apa aja yang termasuk sifat koligatif? Nah, sifat koligatif itu ada 4 ya. Ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, yang poin A, B, C itu saling berkaitan. Kayak mereka tuh hubungan sebab akibat gitu prosesnya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang aku mau cerita. Jadi di sini aku punya tabung, ya. Aku punya tabung tertutup. Aku isi air, gitu. Aku isi air murni, ya, air murni. Kemudian airnya aku taruh di freezer sampai jadi es. Jadi di sini kasusnya adalah tabung isinya es. Nah, di atasnya ini ruang kosong, bukan vakum ya, ruang kosong biasa yang isinya kayak udara di luar gitu. Jadi tekanan yang ada di dalam sini itu sama dengan tekanan yang ada di luar, gitu. Nah, dalam bentuk es. Kalau air ini masih dalam bentuk es, berarti dia belum ada yang mengalami penguapan, alias semua molekul air itu masih dalam bentuk es, gitu kan? Masih dalam bentuk padatan. Nah, kemudian air ini aku cairkan, es ini aku cairkan gitu ya. Udah jadi air sekarang. Nah, ketika dia udah menjadi air, dia itu mulai melepaskan molekul air ya kan, dan mengisi ruang kosong ini. Nah, dia mulai mengisi mengisi ruang kosong ini molekulnya. Semakin lama molekulnya semakin bertambah banyak, gitu. Nah, kalau kita ingat rumus, masih ingat nggak rumus di kimia? Ini terkenal banget. PV sama dengan nRT. Masih ingat ya? N itu melambangkan mol, P itu melambangkan tekanannya. Jadi semakin banyak uap air yang dilepaskan, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Semakin besar juga tekanan yang dihasilkan, ya kan, oleh molekul uap air tersebut. Nah, tekanan itu akan diberikan ke seluruh dinding gelas secara merata, gitu. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian. Kalian boleh jawab di chat. Kira-kira air ini akan terus menguap atau suatu saat akan konstan? Atau suatu saat akan berhenti penguapannya? Coba kalian boleh ketik di kolom chat. Air ini akan berubah semua menjadi uap atau akan konstan gitu, akan berhenti istilahnya. Coba boleh deh chat di kolom chat. Aku mau tahu. Kalau nggak ada yang jawab, aku nggak mau lanjut. Apapun bebas gitu, bebas. Ini kan kita belajar bareng ya. Nama judulnya dia aja belajar bareng. Kalau cuma aku yang ngomong, nggak asik nanti. Gak apa-apa, jawab aja. Apa aku tanya ini? Daripada aku tanya-tanyain loh. Siapa ya? Aku tanya ini deh, yang muncul di kolom komentarku ada yang namanya Maria Prisinia. Halo. Halo. Maria Prisinia. Apa yang lain deh, yang lain. Yuk. Biar kita cepat juga, yuk. Ayo, chat aja, nggak apa-apa. Ini bisa ngechat kan, Jin? Bisa. Bisa kan? Nah, yuk itu loh. Aku nggak mau nih kalau kita ngomong sendiri. Yaudah deh, kalau nggak mau, mungkin kalian masih ngantuk ya. Jadi, suatu saat dia itu akan berhenti. Oh, ini ada yang jawab. Tebak aja, nggak apa-apa. Tebak aja. Enggak, kalau aku marahin, kalau kalian salah. Kalau belum tahu nggak apa-apa, kalian tebak aja udah. Gimana? Coba jawab, Felix ya itu. Coba, menurutmu gimana? Tebak aja udah.
Tebak aja. Mungkin akan konstan. Good, betul itu jawabannya, konstan. Bisa gitu loh. Jadi tebak aja udah, pokoknya enggak kalau aku marahin. Nah, jadi suatu saat air ini akan konstan, alias uap airnya juga akan tetap gitu. Dia nggak akan bertambah lagi. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu semakin banyak uap air yang dilepaskan, otomatis dia itu jadi lebih apa ya? Lebih crowded, lebih apa ya? Sesek gitu kan? Lebih sesek karena semakin penuh dengan uap air. Nah, kalau ada molekul air yang bertabrakan antara satu sama lain ya, entah antara molekul uap airnya atau antara molekul uap air dengan permukaan air ini, dia akan mengalami gaya antar molekul, tarikan, ya kan? Mengalami tarikan gaya antar molekul dan menjadi air kembali. Nah, proses ini yang namanya kondensasi. Karena kita ingat kalau kerapatan antar molekul ya di cair itu kan lebih rapat daripada di gas. Makanya kalau dia semakin dekat mengalami tarikan antar molekul, dia kembali menjadi uap air. Nah, ketika proses evaporasi atau proses penguapannya itu lebih besar daripada proses kondensasi, ya berarti dia akan masih terus bertambah. Nah, kalau udah sama lajunya, maka ya udah mentok gitu. Ya kan, molekul yang ada di ruang kosong itu mentok. Kalau mentok, tekanannya juga udah pasti mentok gitu. Udah nggak akan bertambah besar lagi, tekanannya udah pasti. Nah, itulah yang kita sebut sebagai tekanan uap atau equilibrium vapor pressure ya, tekanan uap kesetimbangan. Yang definisinya adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap ya, uap apapun, nggak perlu uap air ya, uap zat cair setelah mencapai kesetimbangan dengan proses kondensasinya gitu. Nah, gimana caranya ngitung? Kok kalau tekanan gini gimana caranya ngitung? Ya tenang aja ya, kalau di soal itu udah pasti diketahui lah. Antara udah diketahui atau dia itu ditanyain gitu kan. Nah, tapi kalau melalui percobaan kita bisa pasang alat yang namanya manometer. Kayak gini bentuknya. Jadi dia itu U gitu ya, berupa tabung U. Nah, karena dia ada tekanan dari kiri, maka raksa yang di sebelah kiri ini akan terdorong ke bawah, yang kanan ini akan ke atas. Kita ingat ya rumus di fisika ada rumus P sama dengan rho GH. Pakai rumus ini. Nah, perbedaan tinggi ini nanti bisa kita hitung dan ketemu tekanan uapnya. Tapi kita nggak perlu ngitung pakai ini sih. Kita nggak perlu ini soalnya biasanya udah diketahui. Gitu. Oke, kenapa tekanan uap larutan itu lebih rendah? Tadi kan kita udah bilang, aku udah bilang penurunan tekanan uap. Tapi kenapa lebih rendah? Gitu. Singkatnya adalah solut itu atau zat terlarut itu mencegah penguapan karena dia meningkatkan kekacauan. Intinya kayak gitu. Bahasa gampangnya kayak gitu. Dia meningkatkan kekacauan dan membuat air ini nggak mengalami evaporasi lebih banyak. Jadi kalau airnya murni, itu evaporasinya normal, banyak dia. Banyak yang mengalami evaporasi. Tapi kalau ternyata kita tambahkan zat larut, ternyata evaporasinya lebih sedikit. Otomatis tekanan yang dihasilkan juga lebih sedikit, gitu, karena uapnya lebih sedikit. Tapi seberapa banyak penurunannya itu dijelaskan oleh hukum Raoults ya, hukum Raoults atau Raoults law yang menyatakan tekanan uap suatu komponen dalam larutan itu sama dengan tekanan uap dikali fraksi mol komponen murninya. Nah, apa sih Kak? Kok ribet banget kalimatnya? Jadi coba kita analisis ya. Tekanan uap suatu komponen dalam larutan. Kita misalkan mau nyari tekanan uap larutan itu sendiri. Komponen murninya apa? Pelarutnya. Jadi larutan itu komponen murninya pelarutnya. Jadi karena dia pelarut, terus kita tambahkan zat terlarut ya atau solut, makanya dia jadi nggak murni lagi. Nah, berarti kalau kita mau nyari tekanan uap larutan, berarti sama dengan tekanan uap dari solvent murni dikalikan fraksi mol dari solvent murninya. Makanya asal rumus ini tuh dari situ. Jadi P itu sama dengan XP kali P0. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, kita dapat rumus delta P sama dengan XT kali P0. Jadi delta P atau perubahan tekanan uap itu sama dengan tekanan uap larutan dikurangi tekanan uap pelarut gitu ya. Kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau mau ditanya langsung chat aja ya, nggak apa-apa. Karena habis ini kita akan kuis, yuk disiapin yuk. Disiapin kertas sama pulpennya. Nah, aku bacain di sini ya.
tekanan uap suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 36 gram glukosa dalam 138 gram etanol, itu 55. Berapa tekanan uap etanol murninya? Nah, coba dihitung dulu deh. Aku kasih waktu 2 menit. Ya, nanti di 2 menit itu kalau kalian udah nemu jawabannya, kalian boleh langsung open mic atau nulis di kolom chat gitu. Tulis kalian nemu berapa mmHg gitu ya. Coba dihitung dulu, guys. Tunggu. Yuk, aku kasih dulu deh. Jadi data-data yang kalian butuhkan itu apa aja di sini. Ada 36, ada 138, kemudian di sini udah ada 55 ya. 55 ini tekanan apanya? Kemudian apa lagi? Nah, ini AR-nya ini buat ngitung apa kira-kira? AR-nya ini buat ngitung apa? Coba dihitung dulu ya. Aku tunggu 15.56. Yuk, yuk. Ada yang udah nemu? Kalau ada yang udah nemu, keren nih. Boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Itu dicari MRI-nya dulu kan, Kak? Betul, dicari MR-nya dulu. Good. MR-nya dulu dicari. Nanti dilanjut apa? Kira-kira habis nyari MR, terus nyari apa? Udah bagus tuh. Soalnya kadang yang bagi yang belum biasa ngerjain soal kimia tuh bingung ini mulainya tuh dari mana gitu kalau ngerjain. Nanti aku kasih tahu tipsnya ngerjain hitung-hitungan kimia tuh urutan berpikirnya tuh kayak gimana gitu ya. Ada yang udah nemu? Coba tulis di chat. Yuk. Kalian boleh pakai kalkulator kok. Aku nggak ngelarang kalian pakai kalkulator karena ini angkanya emang sulit. Jadi nggak apa-apa kalau mau pakai kalkulator. Yuk. Ada yang udah nemu belum? Siapa? Yuk. Ada kayak yang udah nemu? Siapa nih? Lavenia Lau. Udah nemu belum? Lavenia. Belum, Kak. Oke. Oke, ini emang agak susah sih. Jadi aku langsung bahas aja nggak apa. Nanti ada soal yang lebih gampang hitung-hitungannya. Oke, jadi kita bahas bareng-bareng ya. Pertama, kita cari dulu apa yang diketahui. Oke, yang diketahui di sini adalah massa solutnya ada 36. Oke, massa solvennya 138. Kemudian massa molekul relatif solutnya 180, massa molekul relatif solvennya 46, tekanan uap larutannya 55. Ditanyain tekanan uap solven murni. Oke. Gimana cara runtutan berpikir kita buat pertama nyelesain ini? Ini aku kasih tips. Pertama, cara berpikirnya gini. Ditangin P0. Oke. P0 itu ada di rumus apa aja kira-kira? Oh, ada di P sama dengan XP kali P0, atau bisa juga delta P sama dengan XT kali P0. Nah, kita pakai rumus yang mana? Oh, ternyata di selalu ada P. Ya udah, kita pakai rumus yang pertama aja, P sama dengan XP kali P0. XP rumusnya apa? XP sama dengan NP per NP plus NT. Oke, udah ada belum? Belum ada. Tapi kita bisa nyari mol itu dengan gram per mr. Oh, gram per mr-nya udah ada. Berarti kita bisa mulai ngerjain. Pertama, langkahnya adalah hitung mol solut dan solvennya. Mol keduanya berapa? Ketemu mol solutnya 0,2 mol, mol solvennya 3. Oke, nemu molnya. Kedua, hitung fraksi mol dari solvennya karena tadi kita pakai rumus XP kan. Jadi XP sama dengan NP per NP plus NT. Ketemu 3 per 3,2, hasilnya adalah 0,94. Nah, kalau nemu fraksi mol itu, usahakan ngitungnya sampai 2 angka di belakang koma ya. Jangan cuma 1 angka. Karena kalau 1 angka itu biasanya nemunya cuma 0,9 gitu aja. Jadi 2 angka di belakang koma. Kemudian udah deh ketemu tekanan uap solventnya hasilnya adalah 58,51 mmHg. Ada yang ini enggak berbeda gitu jawabannya? Atau ada yang masih bingung? Boleh ditanyain di soal ini. Sebelum aku lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Ada yang mau ditanyakan enggak, gengs?
Nggak ada? Oke, berarti udah jelas ya. Oke, aman, sip, mantap. Suka aku kalau kayak gini. Bentar-bentar. Nah, jadi kita coba lihat grafik ini. Kalau grafik ini tuh dia menunjukkan fase suatu senyawa ya dalam tekanan dan suhu tertentu gitu. Nah, tadi kalau kita tahu salah satu sifat koligatif itu adalah penurunan tekanan uap. Jadi di sini di grafik ini garis lurus itu menunjukkan pelarut murninya. Nah, kalau pelarut murni itu dia mengalami dia mengalami penurunan tekanan uap, maka grafiknya akan bergeser ke bawah yang menjadi garis putus-putus itu tadi, garis putus-putus ini. Nah, yang garis putus-putus ini menunjukkan larutan gitu. Kalau kita lihat tekanannya dalam satu ATM, yang pelarut murni itu di ini ya, batasnya ini antara solid sama liquid ini kan berarti pembekuan. Itu suhunya sekian. Sedangkan dia mendidih pada suhu sekian. Tapi ketika dia mengalami penurunan tekanan uap, ternyata suhunya juga bergeser. Ternyata ternyata titik bekunya itu dia mengalami penurunan nih di sini. Ya kan, dia mengalami penurunan titik beku nih. Aduh, kok kuning sih? Dia mengalami penurunan titik beku dan dia juga mengalami kenaikan titik didih. Ya, gitu. Jadi ini adalah efek dari bentar. Ini gimana sih? Iya, jadi ini adalah efek dari penurunan tekanan uap tadi secara nggak langsung ya. Oke, seberapa besar tapi penurunannya? Jadi penurunan titik beku dan kenaikan titik didih itu ternyata berbanding lurus dengan molaritasnya. Ingat ya, molaritas ya, bukan molaritas, jangan kebalik. Nah, molaritas itu sendiri, nah, jadi kalau kita tuliskan dalam dalam persamaan, ternyata delta TF itu sebanding dengan molar. Jadi kita pakai notasi delta TF dan TB ya, F dan B, freezing dan boiling gitu. Karena lebih umum aja sih, kita nggak mau pakai TB sama TD ya, titik beku, titik didih gitu, karena bingung nanti. Tapi ada juga faktor lain yaitu KF dan KB suatu konstanta. Jadi kalau kita gabungkan penurunan titik beku atau freezing point depression itu rumusnya adalah KF dikalikan M, kalau titik didih itu KB dikalikan M. Gitu. Nah, kalau nyari ininya gimana kalau nyari titik beku titik didihnya? Ya tinggal disesuaikan, karena penurunan berarti dia dikurangi, kalau kenaikan dia ditambah. Gitu. Oke, ini adalah maknanya ya. Dan ini beberapa nilai dari KF sama KB di beberapa pelarut, tapi jangan khawatir, lagi-lagi dia itu biasanya udah diketahui di soal. Oke, kita kuis lagi. Silakan menghitung lagi ya. Di sini agak unik soalnya. Sebanyak 12,6 gram zat misterius dilarutkan dalam 400 gram benzena. Nah, larutan tersebut membeku pada suhu 3,6. Jika benzena murni membeku pada suhu 5,5, berapakah massa molekuler relatif zat misterius tersebut? Nah, ini dicari MR-nya. Udah diketahui data tambahannya itu KF dari benzena adalah 4,96 derajat Celcius per molar. Oke, aku kasih waktu 2 menit lagi deh. Boleh dikerjain dulu. Nanti kalau udah ketemu, langsung tulis di chat ya. Ada yang kesulitan mungkin mengerjakan soalnya atau bingung langkahnya, boleh ditanyain ya. Silakan. Yuk, dikerjain. Yang data yang kurang apa nih? Kalau dari rumus tadi, kira-kira data yang kurang apa? Ini cuma 2 langkah nih ngerjainnya. Gampang kok. Cuma 2 langkah ngerjainnya. Nah, ada yang udah nemu belum? Kalau udah nemu, boleh langsung tulis nih di kolom chatnya.
Yuk, yuk. Gas, gas. Siapa nih? Coba deh. Ini kalau aku tanya, Theodora Konstantina, udah nemu belum? Kamu udah nemu belum jawabannya? Atau siapa? Amalia Khairul, udah nemu belum? Oke, nanti 16.06 kita bahas ya. Yuk. Belum. Oke. 16.06. Kita bahas. Gimana? Susah nggak sih? Harusnya enggak ya. Cuman emang perlu di... Oke. Oke. Karena udah 16.06, kita bahas bareng-bareng ya. Kita identifikasi dulu apa yang udah diketahui. Ternyata udah diketahui massa solutnya itu 12,6. Oke. Kemudian massa solvennya 400 gram. Ingat ya dalam gram ya. Kemudian TF atau titik bekunya itu 3,6. Kemudian titik beku solvennya itu 5,5. KF-nya 4,96. Dicariin MR. Nah, MR ini kan rumusnya banyak. Kalian bisa pakai MR sama dengan G per N, MR sama dengan apa lagi? Di rumus molaritas ada, di rumus apa lagi? Molaritas juga ada, tapi kita sesuaikan nih. MR-nya itu kita pakai rumus yang mana? Nah, karena kita pakai kasus titik di D, jadi kita pakai aja hitung molaritas larutan memakai rumus titik di D. Jadi ketemu delta TF sama dengan KF dikalikan M. Nah, delta TF itu, ingat ya, TF dikurangi, TF0 dikurangi TF. Jadi 5,5 dikurangi 3,6. Oke, kemudian KF sama M-nya. KF-nya 4,96, M-nya kita cari, molaritasnya 0,383. Oke, udah step kedua, kita tinggal nyari MR-nya. Ketemu, M-nya G per MR kalikan 1000 per P. M-nya 0,383, gramnya 12,6, terus P-nya 400. Ketemu MR-nya adalah 82 gram per mol. Gimana? Apakah ada yang perlu ditanyain atau aman? Silakan chat atau konfirmasi langsung. Sip, paham ya? Nah, sudah paham. Yang lain. Ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak? Ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak? Yuk, kalau udah aman tulis gas gitu atau apa gitu ya di chat biar aku tahu. Aman, sip, mantap. Kalau aku kecepatan bilang ya nanti takutnya kecepatan gitu. Oke. Aku punya kasus lagi nih. Ini yang terakhir. Aku punya kasus lagi. Jadi di sini ada bejana, satu bejana sebenarnya. Ada bejana di tengah-tengahnya ini aku pasang suatu membran gitu. Aku pasang suatu membran tipis dan di atasnya ya di pucuknya sini aku lubangi dan kita pasang suatu kolom atau tabung gitu. Oke, di ruang sebelah kiri akan aku isi dengan air gitu. Yang di sebelah kanan aku isi air gula. Aku isinya secara bareng-bareng dengan volume akhir yang sama. Jadi di awal ini ketinggiannya akan sama. Oke, kemudian aku coba tanya. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah aku diamkan beberapa saat? Yuk, coba silakan di chat. Kira-kira yang terjadi setelah aku diamkan beberapa saat.
cairannya itu yang kiri bergeser ke kanan atau yang kanan bergeser ke kiri? Kira-kira. Coba. Boleh di chat. Atau nah, ini ada yang namanya nah ini. Gimana? Nah. Cairannya bergeser kemana? Kira-kira. Atau siapapun deh. Siapapun yuk. Bantu aku yuk. Bantu aku. Regina Oksarani. Gimana? Regina. Yuk on mic yuk. Gak apa-apa. Asli deh. Gak apa-apa. Biar kamu juga ini cepat pahamnya. Hafiz Nugraha mungkin nih. Hafiz Nugraha gimana? Yuk. Kalau nggak ada yang jawab aku nggak lanjut. Mohon maaf. Kira-kira yang air bergeser ke air gula atau air gula yang bergeser ke air? Ayo. Masa nggak ada yang mau bantu aku deh. Ayo. Yuk, gengs. Air gula ke air. Air bergeser ke air gula bergeser ke air. Yuk, gimana tuh? Air gula bergeser ke air ke gula, macam-macam ya. Aku suka nih. Aku suka nih. Gini dong, aktif gitu loh ya. Air gula ke air. Oke. Jadi jawabannya adalah air ke air gula. Cukup imbang ya jawabannya. Jawabannya cukup imbang, aku suka nih. Jadi jawabannya adalah ya air bergeser ke air gula. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Coba kita lihat ini ya, di bagian membran semi permeabelnya ini lebih jelas lagi. Yuk, kita zoom in gitu ya. Jadi, membran semi permeabel itu bentuknya itu kayak lubang-lubang. Nah, lubangnya ini ukurannya itu lebih besar daripada air, tapi lebih kecil daripada solutnya. Lebih kecil daripada molekul gulanya. Sehingga yang bisa berpindah itu cuma airnya aja. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, airnya itu berpindah dari air ke gula atau gula ke air? Gitu. Nah, yang terjadi adalah perpindahan air dari air ke gula. Kenapa? Karena air itu dia ingin menyamakan konsentrasi. Gitu ya, ingin menyamakan konsentrasinya. Jadi di sini dia konsentrasinya rendah. Yang di kanan konsentrasinya tinggi. Nah, kalau dia memindahkan kalau air ini berpindah dari yang air tawar ke air gula, maka air gula ini akan menjadi lebih larut, konsentrasinya akan jadi lebih rendah. Jadi harapannya itu mereka mencapai kesetimbangan, maksudnya kayak gitu. Air berpindah dari air tawar ke air gula itu untuk mencapai kesetimbangan, biar konsentrasinya sama, kayak gitu. Jadi jadi dia itu berpindah dari yang air tawar ke air gula ya. Dan ditandai dengan perbedaan tinggi ini tadi. Nah, sekarang aku mau kalian chat lagi deh. Kira-kira air ini yang di bejana kiri akan habis atau suatu saat akan berhenti? Ayo, pertanyaannya. Dijawab lagi, yuk, serbu kolom komentarnya. Kira-kira dia akan berhenti atau atau terus-terusan? Akan berhenti ya? Ya, udah tahu nih. Oh, ada yang jawab habis juga. Oke, ada yang jawab habis, ada yang jawab berhenti. Sip. Ini betul ya. Jadi, suatu saat air itu akan berhenti. Tapi kenapa? Berhentinya itu kenapa? Karena di sini kita lihat ada perbedaan tekanan. Ya, ada perbedaan tekanan tadi yang udah aku sempat sampaikan di awal. Waduh. Disampaikan di awal ya, tadi di tekanan uap. Jadi di sini ada perbedaan tekanan sebesar nilainya itu sama dengan rho GH ya kan, rho GH gitu. Nah, tekanan itu kita lambangkan dengan pi. Jadi kalau kita gambarkan proses osmosis, nah ini yang namanya osmosis. Osmosis itu perpindahan suatu molekul dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi arahnya ke sana. Sedangkan tekanan ini arahnya jelas ke bawah. Efeknya dia akan melawan air, gitu. Ya, tekanan ini besarnya sebesar pi ini tadi atau sebesar rho GH. Jadi inilah yang kita sebut sebagai tekanan osmotik. Yang definisinya adalah
tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis. Gitu ya. Atau osmosis itu artinya perpindahan molekul solvent melalui membran semi permeabel. Besarnya sebesar apa? Besarnya adalah Pi sama dengan MRT. Yang mana bentar. Nah, ini Pi sama dengan MRT ya. Pi itu adalah tekanan osmotiknya, M itu molaritas, kemudian R itu tetapan gas ideal sebesar 0,082, satuannya perhatikan liter ATM per mol Kelvin. Yang satunya kalau di fisika itu kan kita makanya 8,31 Joule gitu ya, tapi enggak, kita makanya liter ATM per mol Kelvin. Kemudian ini adalah suhu gitu. Ini adalah suhu pakai Kelvin, bukan pakai Celsius ya. Jadi nanti kalau soalnya dalam bentuk Celsius, diubah dulu ke bentuk Kelvin ditambah 273. Oke, ini ada yang tanya, ini PPT-nya boleh di-share, Kak? Udah aku upload kok. Kalian cari aja di grup tele itu ya, di grup Telegram itu ada link buat ngumpulin PPT-nya itu ada di situ semua. PPT-nya udah aku upload. Cuma nanti emang belum ada soalnya sih, nanti yang ada soalnya aku upload. Oke, sekarang kita kuis lagi ya. Kuis lagi. Yuk, ini aku kasih contoh di live gitu ya. Seorang pasien di rumah sakit membutuhkan infus D5W. Jadi D5W itu dextrose 5% water gitu ya. Yang dibuat dengan melarutkan 5 gram dextrosa ke dalam 100 ml air. Nah, kita anggap cairan ini suhunya 37 derajat Celcius. Berapa tekanan osmotiknya? Wah, gampang banget nih. Yuk, bisa langsung dihitung. Berapa tekanan osmotiknya? Aku kasih waktu 2 menit lagi deh. Kalau udah nemu jawabannya, langsung aja diserbu kolom komentarnya. Oke, boleh dihitung ya. Aku tunggu 2 menit ya. Sampai 16.0 berapa nih? 18 deh, 18. Yuk. Nah, ada yang udah nemu jawabannya belum? Yuk, ada yang udah nemu jawabannya belum? Bisa lah, ini udah diketahui semua nih. Datanya udah diketahui semua, tinggal masukin aja angkanya, bisa. Ya, rumusnya apa tadi? Yuk, silakan. Aku tanya siapa ya? Coba. Ini ada Latifatul Hamidah. Udah nemu apa belum? Atau dia lulu? Udah nemu belum? Oke, karena udah jam 16.18. Oke, belum ya. Gak apa-apa. Jadi karena udah jam 16.18, kita bahas aja ya. Oke, jadi lagi-lagi diketahui apa dulu? Gramnya 5 gram, masanya ya, massa solutnya 5 gram. Oke, volumenya 100 mili. MR dari solutnya 180, suhunya 310 Kelvin. Ditanya pi-nya, ya udah kita nemu pi itu dari mana? Pertama itu molaritasnya dulu. Molaritasnya gram per ml kalikan 1000 per mililiter, masukin ketemu 0,28. Oke, ada yang jawab 7 ATM. Coba kita lihat. Yap, betul ya. Jadi tinggal ngitung aja pi sama dengan MRT 0,28 kalikan 0,082 kalikan 310 ketemu 7,1 ATM. Bisa ya, gampang kok ini soalnya. Ini masih gampang nih. Asli, masih gampang soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau jelas,
Boleh langsung. Oke, paham. Mantap. Aku suka nih kalau paham kayak gini. Mantap. Bisa ya, lanjut. Nice, semangat. Sekarang, sebenarnya ini udah selesai kan, kayak sifat koligatifnya ini udah selesai. Tapi ada yang kurang. Apa tuh kira-kira yang kurang? Jadi, mari kita lihat kasus kayak gini. Oke, aku punya larutan nih. Ada larutan A, larutan B, larutan C. Solvennya sama, pakai air murni. Volumenya juga sama. Kemudian di larutan ABC ini akan aku kasih 3 senyawa solut yang berbeda. Oke, coba kita larutkan senyawa ini ke dalam air dan kita perhatikan apa yang terjadi. Oke, ternyata ada perbedaan perubahan senyawanya ya. Tadi di awal kita sama-sama punya 5 partikel. Setuju kan tadi ya? Satu molekul itu kita anggap sebagai satu partikel. Tapi setelah dilarutkan, ternyata jumlahnya sekarang beda-beda. Yang A ini ada 10 partikel, yang B ada 7 partikel, yang C ada 5 partikel. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya perbedaan proses disosiasi. Kalau ini kita juga bisa bilang sebagai ionisasi ya, proses ionisasi dari senyawa ini. Nah, perbedaan ini kalau kita mau nyatakan dalam sifat koligatif nanti, kita akan mewakilkan angka ini dalam suatu rasio yang namanya adalah derajat disosiasi. Lambangnya adalah alfa. Definisinya rasio partikel yang mengalami disosiasi. Jadi tadi jumlahnya berapa nih? Nah, ini ya, ini nilai alfanya. Tadi kita tahu di awal dia ada 5 partikel. Ternyata 5-5-nya mengalami disosiasi. Jadi alfanya 100. Kemudian yang B, yang terdisosiasi cuma 2. Ya udah berarti 2/5, 40%. Yang C nggak ada yang terdisosiasi, maka alfanya 0. Kayak gitu. Bisa ya, sampai sini paham. Derajat disosiasi. Oke. Nah, gimana kalau kita mau masukkan dalam rumus sifat koligatif? Kita akan masukkan dalam suatu faktor namanya faktor Van 't Hoff. Lambangnya adalah I. Nah, faktor Van 't Hoff ini rumusnya adalah 1 plus N-1 dikalikan alfa. Ya, N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan ketika molekul tersebut mengalami disosiasi, sedangkan alfanya tadi derajat disosiasi. Berapa besarnya? Jadi kalau nilai N itu untuk non-elektrolit jelas 1 ya. N untuk non-elektrolit jelas 1, karena dia nggak mengalami disosiasi, jadi hasil akhirnya ketika dia dilarutkan ya 1, gitu. 1 molekul menjadi 1. Sedangkan elektrolit lebih dari 1. Berapa? Ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung molekulnya, molekul apa gitu. Berapa ion yang dihasilkan. Nah, kemudian kalau nilai alfa, untuk non-elektrolit, dia 0, karena nggak mengalami disosiasi sama sekali. Kemudian untuk elektrolit lemah antara 0 sampai 1, karena dia sifatnya itu terdisosiasi sebagian, gitu ya, nggak semua terdisosiasi. Sedangkan untuk elektrolit kuat, itu nilainya 1. Nah, coba kita lihat untuk non-elektrolit sekarang. Non-elektrolit ini, ketika kita masukkan nilainya, N-nya 1. Berarti 1 plus 1 min 1 kalikan alfanya 0. 1, gitu. Berarti untuk non-elektrolit, faktor Van 't Hoff-nya adalah 1. Gitu. Makanya di rumus tadi yang kita udah pelajari, dia itu nggak ada I-nya, karena emang sebenarnya ada I tapi 1 gitu sebenarnya. Nah, kemudian kalau elektrolit, contohnya apa? Contohnya elektrolit itu asam basa garam ya, itu basically elektrolit. Kayak apa? NaCl, paling umum ya NaCl. Dia kalau mengalami disosiasi atau ionisasi menjadi Na+ sama Cl-. Berarti karena dia menghasilkan 2 ion, N-nya adalah 2. Sedangkan karena dia elektrolit kuat, alfanya itu 1. Gitu. Contoh lain apa namanya? Ini CuCl2. Gitu. CuCl2. Kita ionisasi Cu2+ plus 2 Cl-. Oke, karena dia menghasilkan 1 ion Cu2+ dan 2 ion Cl-, maka N-nya sama dengan 3.
Alfanya berapa? Nggak tahu karena dia adalah apa namanya elektrolit lemah. Ini kebalik ya tandanya, aku baru sadar harusnya tandanya kan kayak gini ya. Antara 0 sama 1. Sorry, ini tandanya kebalik. Nanti aku revisi deh. Jadi gitu, antara 0 sampai 1. Biasanya kalau elektrolit lemah itu diketahui sih di soal ya. Tapi tetap kalian harus tahu mana yang elektrolit lemah, mana yang elektrolit kuat. Gimana Kak caranya? Ya, mohon maaf ya, hafalan harus hafal ya. Garam lemah itu yang mana, asam lemah yang mana, basa lemah yang mana. Gitu. Oke, sekarang oh ya, aku mau nyampein lagi. Kalau elektrolit kuat nih, kalau elektrolit kuat, alfanya kan 1. Coba kita masukkan. 1 plus N-1 kalikan 1. Berarti sisa 1 plus N-1. Ya kan? Coret sisa N. Berarti untuk elektrolit kuat, I-nya itu sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Gampang ya jadi mikirnya. Contoh CaCl2, I-nya 3 ketemu. Ya kan? 1 Ca, 2 Cl. Kemudian apa lagi? NaOH. 1 Na, 1 OH min. Ketemu 2 I-nya. Cepat. Kemudian apa lagi? Apa KCl 2 gitu. Nah, itu cara cepatnya kayak gitu. Sekarang aku mau ngasih kalian latihan dulu untuk ngehitung faktor Van 't Hoff ya. Yuk, coba open mic deh. Siapa ya enaknya? Siapa enaknya tadi? Siapa yang mau nyoba? NaCl berapa NaCl? Yuk, open mic langsung jawab. Open mic NaCl faktor Van 't Hoff-nya berapa? Siapapun. Latifatul Hamidah ini berapa? Latifatul Hamidah? 2, Auktri, betul ya. NaCl adalah 2. Oke, lanjut. FeCl3 diketahui alfanya 0,8. Coba dihitung berapa? FeCl3 alfanya 0,8. Yuk, berapa? Berapa faktor Van 't Hoff-nya? Yuk, dihitung. Ingat rumusnya tadi 1 plus N-1 kalikan alfa. Gitu. Faktor Van 't Hoff-nya berapa berarti? Yuk. Kalau mau open mic langsung nggak apa-apa kok. Biar lebih cepat. Apa? 1,8. Mari kita lihat. Woi, 3,4 ya. Jadi, aku tahu kenapa tadi jawab 1,8. Karena ini ya, jumlah N-nya belum diganti ya, jangan lupa. Kalau FeCl3 berarti dia menghasilkan 4 ion. Jadi N-nya itu 4 ya. 1 plus N-1, N-nya itu 4 kalikan alfa. Berarti 1 plus 3 kalikan 0,8. Gitu ya, 3,4. Lanjut. C6H12O6 atau glukosa. Faktor Van 't Hoff-nya berapa? Yuk, langsung nggak usah mikir. Langsung tahu nih pasti. Glukosa itu berapa faktor Van 't Hoff-nya? 1, betul ya, mantap. CaCl2 berapa? CaCl2. Yuk, CaCl2 berapa? CaCl2. Ayo. Bisa. CaCl2. Nah, itu tergolong apa tuh? Tergolong non-elektrolit, elektrolit lemah, atau elektrolit kuat? 4, ada yang bilang 4. Berapa yang lain? Coba. Yuk, kita langsung buka aja ya. 3 ya. Jawabannya 3, karena dia termasuk dalam elektrolit kuat, kemudian dia menghasilkan 3 ion. 1 ion Ca2+, dan 2 ion Cl-. Ya. Oke. Terakhir, MgF alfanya 0,2. Silakan. Berapa? MgF alfanya 0,2. Berapa? Faktor Van 't Hoff-nya.
1,2, mantap. Ini juga tips lain. Jadi kalau apa namanya, dia itu elektrolit lemah dan dia hanya menghasilkan 2 ion, tinggal ditambahin aja 1 ditambah gitu ya, 1 tambah 0,2 jadi 1,2. Cuman gitu, itu tips lainnya aku kasih. Oke, sekarang kita masukkan nih ke dalam larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi kalau ini tadi yang non elektrolit itu kan delta TF sama dengan KF kali M, KB kali M, MRT. Kalau mau menggunakan sifat larutan yang elektrolit, kita tambahkan I aja, fusion. Jadi ketemu rumus ini, KFMI, KBMI, dan MRTI. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita kuis terakhir nih di praktikum sifat koligatif kita? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain nggak? Yakin? Ada yang mau ditanyain? Bisa ya, tinggal nambahin I gitu aja sebenarnya. Oke, kalau nggak ada, kuis terakhir di slide ini sebelum kita kuis. Oh, ada yang tanya? Oh, bismillah, aman, amin, amin. Oke, kuis terakhir ya. Ini kita fusion, agak kita gabung-gabung konsepnya tadi yang udah kita bahas. Segelas larutan urea itu mendidih pada suhu 101,3. Jika kita ingin membuat 1 liter larutan NaOH, natrium hidroksida yang isotonik pada suhu yang sama, berapa gram NaOH yang kita butuhkan? Nah, berapa ya? Jadi ini fusion. Ada kenaikan titik beku, ada tekanan osmotiknya ya. Jadi isotonik itu artinya memiliki tekanan osmotik yang sama. Itu aku kasih bantu deh. Isotonik itu artinya adalah memiliki tekanan osmotik yang sama. Aku tunggu 2 menit lagi ya. Yuk, boleh dikerjain terlebih dahulu. Agak susah ini memang soalnya. Ya, yang penting konsepnya tahu sih. Aku harap kalian paham itu dulu. Paham konsepnya dulu ya. Karena kalau nggak paham konsepnya bahaya. Iya, karena kita tuh kadang-kadang sering lupa sama konsepnya. Gimana? Udah nemu jawabannya? Ada yang udah nemu belum? Auktri, udah nemu belum? Auktri, udah nemu jawabannya belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, yuk. Ada kali yang nemu jawabannya? Rosa variatus, apakah sudah menemukan jawabannya? Ini sebenarnya gimana ya, gampang-gampang susah gitu. Belum. Oke, apa? Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi bingung, pusing. Gak apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti aku bantu kalian ya. Jadi gini, kita mau analisis dulu deh soalnya. Mau analisis dulu. Maunya soal ini tuh kayak gimana gitu ya. Soal ini maunya kayak gimana. Jadi di sini yang diminta itu, kita diminta untuk membuat suatu larutan NaOH, ya natrium hidroksida, yang memiliki tekanan osmotik yang sama, kayak larutan urea ini, gitu kan? Nah, kalau mau menghitung tekanan osmotik itu rumusnya apa? Yang kita butuhkan, yaitu yang kita butuhkan adalah molaritas sama suhu. Oke, molaritas sama suhu. Di sini bilangin suhunya sama, oke lah suhunya sama. Jadi kita tinggal membutuhkan molaritas, ya. Oke,
Gimana caranya kita mendapatkan molaritas dari urea ini dengan data 101,3 sama KB airnya 0,52. Yuk, coba kita pembahasan. Pertama, kita hitung dulu molalitas larutan urea karena itu yang kita butuhkan tadi ya kan. Kita perlu mencari molalitasnya dulu. Pakai rumus delta TB sama dengan KB per M. KB kalikan M. Oke, delta TB-nya 101,3 kurangi 100, 1,3. KB-nya 0,52. Nah, ketemu molalitasnya 2,5 molal. Tadi di awal slide aku sampaikan kalau molalitas sama molaritas, kalau solvennya air itu sama. Jadi molaritasnya juga 2,5 molar. Oke, udah ketemu molarnya. Sekarang kita bandingkan. Hitung molaritas larutan NaOH, gitu kan? Karena yang ditanyain berapa banyak NaOH yang kita butuhkan, datanya yang bisa kita ambil adalah dari data molaritas. Gimana cara menghitung molaritas? Pakai tadi konsep isotonik. Isotonik itu kalau Pi-nya sama atau tekanan osmotiknya sama. Jadi Pi urea itu sama dengan Pi dari natrium hidroksidanya. Nah, kalau Pi urea, karena urea itu sifatnya adalah non-elektrolit, jadi rumusnya ya MRT aja. Sedangkan kalau natrium hidroksida, karena dia elektrolit, dia ada I-nya gitu. Jadi kayak gini. Nah, karena RT-nya itu sama, ya kan, tadi soalnya bilang suhunya itu sama, berarti RT-nya bisa kita coret. Sisa molaritas ureanya 2,5, molaritas NaOH-nya yang kita cari, I-nya NaOH 2. Ketemu molaritas NaOH-nya 1,25 molar. Oke, sedikit lagi, satu langkah lagi, yaitu menghitung massa NaOH dengan rumus molaritas. Ketemu molaritas sama dengan gram per ml kalikan 1 per liternya, atau 1000 per mililiter. Tapi karena ini mintanya 1 liter, jadi ya udah pakai 1 per 1. Ketemu 1,25 sama dengan gram per ml kalikan 1 per 1. Ketemu yang kita butuhkan adalah 50 gram natrium hidroksida. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bingungnya di mana? Ayo. Yuk. Kak, mau tanya dong. Ya, gimana? Akhirnya. Itu 1,3 dikurang 100. 100-nya itu tadi dari mana, Kak? Ini titik didihnya air. Nggak ketulis ya emang ya. Tapi kan emang nggak ditulis sih. Sorry. Itu air kok. Titik didih air ya. Iya, kan 100 derajat Celcius. Gitu. Paham. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau selain air itu biasanya diketahui sih. Titik didih dari misalkan titik didihnya benzena, titik didihnya etanol itu biasanya dikasih tahu. Kalau air biasanya bisa jadi enggak, karena kan kita biasanya 0 sama 100 udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Yang lain? Karena kita udah hampir di penghujung slide nih. Yuk, ada lagi. Oke, ada, kita ke slide terakhir ya, yaitu tentang penerapan sifat koligatif. Jadi beberapa contoh penerapan sifat koligatif itu pertama, dia sebagai anti-freeze atau anti beku. Jadi karena dia bisa menurunkan menurunkan titik beku dari bahan bakar, maka dia bisa mencegah bahan bakar itu membeku, gitu. Kemudian penggaraman atau road salting ya. Jadi dia menggarami jalan raya itu biar esnya mencair, kan? Kemudian infus juga penting, dia konsepnya pakai konsep tekanan osmotik. Jadi infus itu dijaga supaya tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan yang ada di darah. Jadi kalau infusnya terlalu terlalu pekat, selnya bisa mengkerut karena nanti yang di dalam itu keluar semua airnya. Air yang ada di dalam sel itu bisa keluar semua, selnya bisa mengkerut dan drenasi. Jadi gitu, kalau infusnya terlalu encer, nanti selnya bisa menggembung ya, karena air yang ada di infus itu masuk ke sel semua. Oke, slide-nya udah selesai. Ini kontakku Instagram gue dan WiFi kalau mau ngechat. Aku udah, slide-nya udah selesai. Ada mau ditanyain nggak? Halo, Cinta, aku udah selesai.
Oke, teman-teman gimana nih? Ada yang bertanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang belum Dari paham boleh banget. awal tadi sampai yang sekarang. Mungkin ada konsep yang perlu ditanyain lagi lebih lanjut gitu. Gimana? Atau jangan-jangan emang sudah bisa semua ya soal sifat koligatif ini? Emang agak asik sih materinya. Gimana? Ayo teman-teman, tanya boleh-boleh. Jangan malu-malu. Iya, santai aja. Aku nggak gigit kok. Apa gimana? Yo, sebelum keluar malah susah mau nyariin aku. Nah, ada yang dijatuh. Kak, itu kenapa bisa 1/liter volume? Good question nih, good question. Oke, aku berarti kembali ke rumus ya, rumus molaritas ya. Oke, jadi ini kita coba lihat ini dulu. Ini yang molaritas itu rumusnya awalnya itu adalah N/V. Jadi aku pakai whiteboard aja biar gampang. Bentar. Widescreen. Oke, jadi gini. Rumus molaritas itu kan M sama dengan N/V, ya kan? Nah, kita mau jabarkan nih rumus ini. Jadi kalau kita mau jabarkan, jadinya N kalikan 1/V gitu. Nah, molaritas. Satuan molar, ya unit molar itu kalau dijabarkan itu sama dengan mol per liter, gitu. Jadi otomatis kalau kita jabarkan N kalikan 1/V, ini V-nya tuh V liter gitu. Paham ya? Ini penjabaran rumus aja sebenarnya. Nah, N itu sama dengan gram per mr. Makanya rumusnya jadi gram per mr kalikan 1/V dalam bentuk liter. Kalau mau dalam bentuk mililiter, berarti rumusnya jadi gram per mr kalikan 1000 per mililiter. Gitu. Karena kan 1 liter sama dengan 1000 ml. Gitu ya. Sorry, ini V dalam bentuk mililiter. Oke? Oke, Kak. Paham. Terima kasih, Kak. Sip, mantap. Sama-sama. Yang lain, yuk. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak, ada kuis? Ada kok, ada. Ada, Jin. Kemencet. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita kuis nih. Yang notabene nanti kuisnya jangan kaget-kaget ya. Kuisnya nggak jauh-jauh dari sini, swear. Kuisnya tuh nggak jauh-jauh dari sini. Ayo, ada yang mau ditanya lagi nggak? Tentang rumus Van 't Hoff atau yang ini mana? Faktor Van 't Hoff atau yang bentar, ada yang chat lagi. Kak, saya suka bingung. Di soal diminta fraksi mol. Saya suka bingung kalau nemu soal terlarut ataupun pelarutnya, itu yang kita hitung fraksi mol yang mana, Kak? Oh, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Nggak mungkin sih kalau ditanyain cuma fraksi mol yang mana gitu ya. Nggak mungkin kalau ditanyain cuma fraksi mol yang mana. Tergantung ya, tergantung dibutuhkan, tergantung yang butuhnya yang mana. Nggak, kelihatannya sih nggak mungkin kalau cuma ditanyain berapa fraksi mol dari ini. Ya nggak mungkin kan soalnya berapa fraksi molnya. Gimana? Coba ini bisa dijelaskan lagi nggak? Kita assume, kita anggap soalnya ini ya, soal soal pilihan ganda gitu. Kalau pilihan ganda dan ternyata dia itu angkanya besar-besar semua, kayak misalkan 0,9 sekian, 0,8 sekian, berarti dia itu kemungkinan fraksi mol pelarutnya atau solvennya. Kalau angkanya kecil-kecil kayak 0,0 sekian atau 0,1 sekian, berarti itu fraksi mol dari solut, kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau isian sih nggak mungkin ditanyain fraksi mol. Bisa jadi juga ditanyain dua-duanya, fraksi mol solut sama fraksi mol solvent. Nah, itu gimana tuh? Nah, tapi kalau misalkan menentukan fraksi mol yang mana yang mau dipakai,
Nah, itu tinggal disesuaikan. Kalian mau pakai rumus yang P sama dengan XP kali P0 atau delta P sama dengan XT kalikan P0. Gitu ya, disesuaikan aja. Gimana? Menjawab nggak? Nih Andini. Agak ini ya? Oke, Kak. Oke. Soalnya kayak gimana ya? Nggak mungkin lah kalau soalnya cuma ditanyain berapa fraksi molnya gitu ya. Sepertinya tidak mungkin kayak gitu. Coba yang lain. Ada yang mau masih ditanyain lagi? Aku stop share dulu deh. Aku siapin ininya. Gimana? Ayo nih yang belum paham nih, sebelum kuis. Sebelum kuis. Ada yang tanya lagi kayaknya. Oh, nggak ada. Oke. Sip. Yuk, siapa lagi? Siapa lagi? Apa kita kuis aja langsung nih? Gimana? Gimana? Kita langsung kuis aja kali ya? Jin. Iya, langsung kuis aja kali ini. Udah nggak sabar kali. Oke. Udah biar nggak keburu lupa ya nanti ya. Oke. Boleh langsung di join di kuisisnya ya. Ayo join. Tabnya ini 182369. Skoi. Masih menunggu. Tunggu. Oh, emang ada suaranya, Pak? Kok di laptopku nggak ada suaranya ya? Suara, ini nggak ada suaranya. Oh, cuman emang nggak ada musiknya nggak sih? Apa gimana? Biasanya sih ada ya. Ada, ada Pak. Coba. Bentar, aku stop share dulu aja. Kok nggak ada apa-apa di laptopku? Kayak nggak ada musiknya, cuman kayak sulit pluk gitu aja. Bentar. Bentar ya. Share sound. Nih, coba. Aku copy linknya ya. Ya, kalau mau pakai link langsung boleh join. Ini kuisnya ada 10 soal yang hitungan tuh nggak beberapa banyak sih ya. Nggak beberapa banyak. Kalaupun hitung-hitungan aku kasih waktunya agak lamaan dikit kok. Santai aja. Oke, udah ada 7 yang join. Yuk, sisanya mana? Yuk. Ada berapa ini? 16 peserta ya yang ikut di sini. Yang 9-nya kemana nih? Yang 9-nya kemana nih? Nanti dibahas kan? Oh iya, santai, tentu saja. Santai, dibahas kok. Justru nanti kelihatannya ada beberapa hal yang akan aku tambahkan lagi materinya waktu nanti ngebahas soal. Makanya yuk join quiznya biar tahu tips-tips lain yang mau aku kasih tahu. Ada maba UI, amin, amin, amin.
Oke, ada maba UI. Yuk. Ada lagi yang masih mau join. Stars Moon. Kita mulai jam berapa nih, Kak Cinta? Start jam berapa kita? Bebas, Kak. Bebas. 16.50 ya, aku tunggu 16.50. Yuk. Udah ada 11 orang yang join. Aku tunggu 16.50. Jadi emang sifat kolegiatif ini sebenarnya di kelas 12 kalau zamanku dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang di kelas berapa. Apakah masih di kelas 12 atau enggak? Oke. Karena udah 16.50, kita start aja ya. Siap-siap. Oke, aku start. Mau jalan.
karena mayoritas selesai, aku end aja ya. Kamu belum selesai nggak apa-apa kok. Nanti kita lanjutin udah. Maaf ya. Oke, selamat. Tersebut sudah berhasil. Gimana? Kelihatannya cukup mencengangkan ya. Soal kuisisnya cukup mencengangkan. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng deh. Buat soalnya tuh kayak gimana. Oke. Pertama, aku bahas langsung dari kuisisnya sini aja. Kelihatan kan? Oke. Jadi, kalau ngerjain soal-soal tipe kayak gini, yang kayak membandingkan antara 5 larutan gitu ya. Larutan manakah yang memiliki titik didih paling tinggi, atau titik beku paling rendah, atau tekanan uapnya paling rendah. Itu tinggal cari aja yang konsentrasinya paling besar. Dan faktor Van 't Hoff-nya itu juga besar. Nah, kalau kita ingat rumus-rumusnya itu, misalkan delta TF sama dengan KF kali M kali I, ya kan? Kemudian delta TB sama dengan KB kali M kali I. Terus yang P itu sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, yang membedakan antara satu larutan dengan larutan yang lain, kalau kondisinya sama, itu cuma M sama I-nya aja. Gini. Cuman M sama I-nya aja. Sedangkan yang lain itu cenderung konstan. Jadi kalau kita mau membandingkan antara 5 larutan, kita tinggal mengalihkan M-nya sama I-nya aja. Contoh, CONH2 2 kali. Ya, aduh. Bentar. Contohnya ini ya, CONH2 2 kali. Kita mau mengalihkan M sama I-nya. M-nya 2, ya kan? M-nya 2, I-nya 1, berarti ini 2 kita tulis saja 2 kita aja, nggak tahu 2, pokoknya 2. Kemudian NaOH itu 1 kalikan 2, berapa berarti? 2. Oke. Terus MgCl2 1, MgCl2 itu elektrolit kuat, berarti faktor Van 't Hoff-nya 3. 3 kali 1, 3. NH4OH 1,5 molar. NH4OH itu dia elektrolit lemah. Faktor Van 't Hoff-nya kurang dari 2. Berarti kalau 2 kali 1,5 itu kan 3. Jadi kita pastikan dia itu kurang dari 3. Nggak tahu berapa, pokoknya kurang dari 3 gitu aja. FeCl2 juga sama. Karena dia elektrolit lemah, maka 3 kali 1 dia 3, tapi karena elektrolit lemah dia juga kurang dari 3. Jadi jawaban yang betul adalah MgCl2 1 molar. Gitu ya, itu cara singkatnya kayak gitu sebenarnya. Tinggal kalikan aja M sama I-nya. Oke, itu soal yang pertama. Soal kedua, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Oke, yang pertama, sifat koligatif dipengaruhi oleh jari-jari atom. Salah ya, karena sifat koligatif itu utamanya dipengaruhi oleh jumlah partikelnya. Jari-jari itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan yang molekul besar tadi dianggap sebagai satu partikel, jadi nggak terlalu berpengaruh. Yang kedua, tekanan uap dipengaruhi oleh suhu. Benar ya, tapi emang nggak dimasukkan dalam rumusnya. Gitu. Suhu itu dia mempengaruhi tekanan uap dari solvennya sama larutannya juga. Secara tidak langsung emang. Jadi ada datanya sebenarnya. Tekanan uap solven di suhu 20 derajat berapa, 21 derajat berapa, 25 derajat berapa, itu beda-beda. Semakin tinggi suhunya, tekanannya semakin tinggi. Lanjut, hukum Raoult tidak berlaku untuk zat larut yang mudah menguap. Salah ya, berlaku juga dia, meskipun rumusnya agak beda. Titik didih larutan non-elektrolit tidak akan lebih tinggi dari larutan elektrolit. Salah ya, kalau dia konsentrasinya jauh lebih tinggi, pasti titik didihnya akan lebih tinggi juga. Kemudian faktor Van 't Hoff tidak berlaku untuk larutan non-elektrolit. Salah. Cuma emang dia nilainya faktor Van 't Hoff kalau larutan non-elektrolit itu 1. Makanya dia nggak dimasukkan dalam rumus. Gitu aja. Oke, nomor 2 berarti jawabannya adalah yang B. Ya, tekanan uap dipengaruhi oleh suhu. Yang 3, faktor Van 't Hoff NH4Cl kurang dari 2. Betul, faktor Van 't Hoff NH4Cl kurang dari 2. Sebab NH4Cl merupakan senyawa ionik. Betul, tapi nggak ada hubungannya. Harusnya kalau
biar berhubungan, bisa kita tulis faktor Van 't Hoff NH4Cl kurang dari 2 sebab NH4Cl merupakan senyawa elektrolit lemah gitu. Nggak ada hubungannya. Ini sama senyawa ionik nggak ada hubungannya. Tapi dua-duanya benar. Gitu. Oke, lanjut. Larutan di bawah ini yang isotonik dengan larutan KCl 2 molar. Ini sama sih. Tinggal dicari aja kali-kalian M sama I-nya yang sama kayak KCl 2 molar. Kalau KCl 2 molar berarti berapa? KCl itu I-nya 2 kali 2, 4. Oke, kita cari aja yang angkanya sama-sama 4. MgCl2 2 molar. MgCl2 itu 3. 3 kali 2, 6. Salah. Kemudian NH4OH 2 molar. 2 kali 2, 4. Tapi dia kurang dari 4. Salah. Urea 3 molar. Urea itu non-elektrolit. 1 kali 3, 3. Salah. FeCl3 1 molar. FeCl3 itu 4. 4 kali 1, 4. Tapi dia elektrolit lemah. Kurang dari 4, salah juga. Gula 4 molar, gula itu 1 molar, gula itu non-elektrolit, jadi I-nya 1 kali 4, 4. Berarti yang betul larutan gula 4 molar. Gitu ya. Bisa. Jadi ingat tadi larutan isotonik itu definisinya adalah memiliki tekanan osmotik yang sama. Oke, lanjut. Tekanan osmotik larutan MgSO4 0,05 molar pada suhu 27 derajat. Oh, ini tinggal dimasukkan rumusnya ya. Tinggal dimasukin rumus aja. Pi sama dengan M R T kalikan I. M-nya diketahui 0,05, R-nya 0,082, T-nya kali 300, I-nya gimana? LC? Enggak. Oke. I-nya 2. Udah ketemu, kalau nggak salah ini jawabannya 2,46 ya. 2,46 ATM, kalau nggak salah jawabannya. Oke, tinggal dimasukin rumus saja, nggak ada yang spesial sih dari soal ini. Lanjut, nah ini juga sama. Berapa molalitas larutan yang mengandung asam aminoglisin dalam air yang membeku pada suhu minus 1,1? Sudah diketahui KF-nya. Berarti ya udah. Karena dia membekuan, berarti kita pakai rumus. Waduh, berarti kita pakai rumus. Sorry. Nah, berarti kita pakai rumus delta TF sama dengan KF kalikan M. Delta TF-nya 1,1, KF-nya 1,86 kalikan M. Udah ketemu M sama dengan 1,1 per 1,86. Ketemu 0,59. Gitu aja hitungannya. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi tekanan uap larutan adalah, ini kalau nggak salah pilihan ya, suhu larutan. Masuk ya, meskipun beda-beda dan kadang-kadang nggak ditanyakan secara langsung. Volatilitas zat terlarut pengaruh ya, pengaruh volatilitas zat terlarut itu pengaruh juga. Kemudian kepolaran zat terlarut nggak terlalu berpengaruh ya, nggak terlalu berpengaruh. Kalau konsentrasi jelas, tapi konsentrasinya emang dia dinyatakan dalam fraksi molnya itu, gitu. Oke, lanjut. Larutan manakah yang memiliki titik beku terendah? Ini sama juga sih. Sama juga kayak tadi, tinggal dikalikan aja molaritas sama faktor Van 't Hoff-nya. Ini sama aja. Kemudian larutan mana yang memiliki tekanan uap paling rendah? Ini juga sama, tapi bentuk soalnya yang agak beda. Jadi kalau mau jawab kayak gini, tinggal kita buat perbandingan aja. Solutnya itu yang pink, solventnya yang biru. Oke, di sini solutnya itu ada 3. Solventnya ada 2/4 mana? Oke, 3/6. Yang B, 4/8. Yang C, 2/6. Yang D, 4/5. Yang E, 3/8. Oke, yang paling besar yang larutan D. Makanya dia yang memiliki tekanan uap larutan paling rendah. Karena dia paling pekat. Intinya kayak gitu. Karena dia yang paling pekat. Sorry. Dia itu yang nanti dijumlahkan semua ya. Dia dijumlahkan antara solut sama solventnya juga. Gitu. Bentar, jangan-jangan aku salah nanti itunya. Nanti aku pasti lagi yang itu ya. Oke, lanjut. Yang bukan merupakan contoh penerapan sifat koligatif. Yang obatnya mau semprot ya, karena dia itu penerapan dari difusi, bukan osmosis. Gitu. Kalau obat tetes massa itu osmosis, konsepnya sama kayak infus ya, menghindari kerusakan sel, produksi garam dari air laut. Kalau ini pakai
sifat osmosis juga, tapi reverse. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk mendorong larutannya itu harus lebih besar daripada tekanan osmosisnya. Biar airnya itu kembali dari yang larutan garam menjadi larutan garam atau gula ke airnya, gitu. Jadi lebih kering. Kemudian etilen glikol untuk bahan bakar itu proses penurunan titik beku. Kemudian yang penentuan massa molekul relatif senyawa ini juga pakai semuanya. Jadi kalau kita nggak tahu itu senyawa apa, kita hitung sifat koligatifnya, baru kita hitung MR-nya. Itu bisa. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari soal-soal ini. Gimana? Ada yang belum jelas mungkin? Ayo teman-teman yang belum paham boleh ya ditanyain dulu. Yo. Skui. Nggak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya. Mumpung kelasnya belum selesai. Gimana? Oke. Kelihatannya udah jelas nih. Udah bisa semua kelihatannya. Oke. Gimana, Jin? Udah pada jelas semua belum nih teman-teman? Boleh nih komen paham gitu. Ada yang mau diprotes nggak? Boleh diulang gambar yang tadi, oke. Jadi gini ya, aku tadi agak keliru jelasinnya. Jadi kalau kita pakai rumus tekanan uap itu kalau pakai rumus tekanan uap, bentar, dulu. Itu kan P sama dengan P0 kalikan XP, kan, atau XP kalikan P0 sama aja. Nah, P0-nya ini konstan, jadi dia nggak akan berubah-ubah. Kita abaikan aja. Yang berubah-ubah itu XP. Nah, XP itu rumusnya adalah apa? XP rumusnya apa? Tadi ingat nggak? NP per NP plus NT ya. Jadi nanti tinggal dicari aja. Ini aku nggak tahu ini soalnya benar apa enggak, karena jawabannya benar apa enggak, karena aku cuma copy paste ya. Jadi maafkan kalau ada yang salah. Jadi kita tinggal hitung aja berapa solvent, berapa solut yang ada di soal ini gitu. Contohnya ya, contohnya yang gambar A. Yang gambar A ini solutnya ada 3 mol, solventnya ada 6. Berarti 6 per 3 plus 6. Gitu. Kemudian yang B sama. Berarti berapa? 8 per 4 plus 8. Kayak gitu seterusnya. 6 per 2 plus 6. Kemudian 5 per 4 plus 5. Gitu. Ya. Terus yang ini 8 per 3 plus 8. Nah, nanti dicari aja pecahan yang paling besar gitu nilainya. Nah, kalau paling besar berarti otomatis tekanan uap larutannya juga paling besar. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, mantap. Keren banget nih, udah pada paham semuanya. Nice. Kak Evi juga udah keren banget nih. Oh ya Kak, sebelumnya boleh ditampilkan slide terakhir dari PPT. Oh iya, oke. Bentar. Oke teman-teman jangan lupa ya isi link evaluasi yang aku kirim. Gimana? Yang mau protes ke aku juga boleh. Oke, nah Kak Yafi boleh nih memberikan closing statement dulu untuk sesi belajar bareng kali ini. Oke, jadi closing statement-nya ya.
aku kasih tips aja deh. Jadi kalau belajar kimia itu lagi-lagi kita harus back to basics ya, kembali ke dasarnya. Karena kimia itu nggak cuma sekedar menghitung gitu ya. Kita nggak sekedar menghafal. Jadi kalau kalian belajar, jangan langsung dihafalin rumusnya, tapi kembali lagi. Bertahap aja gitu ya, bertahap aja. Walaupun agak telat. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, tuh LC aja paham. Gitu. Jadi berarti cara belajarku ini berhasil ya, cukup bisa dibilang berhasil. Ya, jadi itu closing statementku. Kalau belum closing statementku kayak gini aja. Bayi sebelum bisa jalan itu merangkak dulu, sebelum bisa lari itu jalan dulu, kayak gitu. Sama kayak kita. Udah, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Yafi udah bersedia berbagi ilmunya pada belajar bareng kali ini. Nah, teman-teman, ini udah sesuai yang ada ditampilkan oleh Kak Yafi ya. Aku mau jelasin dikit nih soal donasi bareng Rp1 untuk Indonesia. Jadi tujuan donasi itu apa sih? Jadi donasi ini bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Misalnya nih kayak teman-teman yang ada di pelosok itu kan masih banyak banget ya yang kekurangan dalam hal pendidikan. Nah, kita bisa bantu lewat gerakan ini. Donasi ini bisa disalurkan melalui OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau donasi, bisa langsung scan aja nih, atau ke link yang aku kirim di kolom chat. Nah, kalian juga bisa berdonasi saat isi form evaluasi belajar bareng yang udah aku kirim. Bisa donasi berapa aja, bahkan Rp1 juga bisa. Keren banget kan? Nah, selanjutnya nih ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya. Dan Kak Yafi boleh, oke. Ayo yang bisa on cam boleh nih on cam. Yuk. Yang nggak berhalangan boleh. Halo Amalia. Halo Aktri. Ayo siapa lagi nih? Ada lagi kan nih yang mau on cam? Bentar Kak, pakai jilbab. Oke, siap. Halo Kananda, halo Elsie. Siapa tahu UN-nya mau milih kimia ya. Dulu UN gue aku milih kimia. Wow. Terus sampai sekarang, meskipun sekarang udah nggak belajar kimia lagi. Keren banget. Ya. Oke gitu, thanks. Ayo ada lagi. Kimia masih. Ya. Oh ya, ini yang SS dari host atau aku ya? Dari aku juga nggak apa deh. Oke, siap ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, keren banget kalian semua. Pejuang UTBK. Makasih ya semuanya udah hadir di kelas belajar bareng kali ini, udah berkenan mengikuti kelas ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, oke? Stay at home. Pokoknya stay safe, stay healthy, dan jaga protokol kesehatan. See you di kelas belajar bareng selanjutnya. Semoga sukses ya belajarnya dan bisa keterima di PTN. Amin. Oke. Sama-sama, Siva. Makasih semua. Makasih Kak Yafi. Oke. Iya, Latifah tuh nggak apa-apa. Sama-sama, Elsie.
Oke, sip. Keren. Makasih, Kak.